Dan aturan racun yang mengerikan mengepul, di sepanjang tinju pembunuh yang mengerikan, dituangkan langsung ke tubuh master kepala kelelawar hantu. Pukulan bayangan yang ditampilkan oleh kepala suku kelelawar hantu langsung dipatahkan oleh tinju pembunuh Qin Chen. Kemudian, aturan racun yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dan mulai merusak tubuhnya. Sesaat, dia menjerit, asap beracun dan api keluar dari tubuhnya, dan asap hijau dari tubuhnya menghilang terus-menerus. Dia berteriak, "Racun kelelawar Anda, itu terlalu lemah," kata Qin Chen. Api entropi racun langit meraung, dan ada nyala api yang mengamuk, membakar kepala suku kelelawar hantu, seperti lilin obor, berteriak, merobek kesunyian gundukan pedang, menyebarkannya, membiarkan semua orang mendengarnya, dan kulit kepala mereka mati rasa. "Dasar pencuri, beraninya kamu!" Dengan suara keras, pemimpin sekte bayangan darah berkobar karena amarah, dan tubuhnya dipaksa di depan Qin Chen dengan satu langkah. Kemudian Qin Chen tidak melihatnya, telapak tangannya memadat menjadi bentuk naga, berubah menjadi tangan naga sungguhan, dan aturan naga tiba-tiba muncul padanya. Aturan darah tidak tertandingi. Aturan darah ini ada setelah Qin Chen memurnikan master istana dari Istana Matahari Darah, Putra Suci Darah dan lainnya. Dia menguasai aturan darah itu sendiri, sebelum menyempurnakan wakil master dari Sekte Bayangan Darah, dan menguasai peta Dewa Bayangan Darah. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya telah menjadi pencipta aturan darah, dewa tertinggi yang menguasai cara darah. Peta Dewa Bayangan Darah, bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan magis Sekte Bayangan Darahku? Kata pemimpin Sekte Blood Shadow berseru dengan marah. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan pemimpin Sekte Bayangan Darah terkejut dan terbang keluar. Pakaiannya robek oleh cahaya darah, dan dia menjadi telanjang, darahnya mendidih, dan dia merasa malu. Peta Dewa Blood Shadow, apakah ini luar biasa? Itu hanya salah satu dari puluhan ribu jalan langit dan bumi. Jika Anda bisa menguasainya, apakah menurut Anda orang lain tidak bisa menguasainya? Kata Qin Chen menggelengkan kepala. Tuan muda ini memperoleh gambar Dewa Bayangan Darah ini dari wakil pemimpin Sekte Bayangan Darah. Orang ini membawa sekelompok murid Sekte Bayangan Darah ke sekte kami untuk menjadi liar. Mereka langsung dibombardir oleh tuan muda ini, menyempurnakan aturan, tidak ada tulang yang tersisa. Jika Anda tidak ingin mati, mundurlah dengan patuh, jika tidak, tuan muda ini akan membunuh Anda bersama dan langsung memurnikan Anda. Qin Chen berkata dengan dingin, dengan kepercayaan diri yang kuat, mendominasi dan perkasa dalam nadanya, dan setiap master di sekitarnya merasakan ketakutan yang besar, seolah-olah dia berhadapan langsung dengan pembunuh yang tiada taranya. 5 Raja Iblis besar, termasuk Raja Iblis Liger dan Harimau, juga terkejut. Dia tahu Qin Chen hebat, tetapi dia tidak pernah menyangka dia begitu hebat. Pemimpin Sekte Bayangan Darah mengibaskan satu telapak tangan, kultivasi macam apa ini? Penting untuk diketahui bahwa pemimpin Sekte Bayangan Darah, di Pegunungan Tiandang, juga merupakan praktisi 10 besar. Benar saja, aku tidak salah menebak. Pantas saja saya juga merasakan sedikit jantung berdebar sebelumnya. Jika tidak diperlukan, anak ini jangan sampai menjadi musuh. Gumam Raja Iblis Liger menghela nafas lega. Hal yang paling mengejutkan adalah pemimpin Sekte Bayangan Darah yang memulai duluan dengan Qin Chen. Wajahnya serius, tubuhnya bergetar, dan cahaya berdarah menyelimuti dirinya, terutama setelah dia mendengar Qin Chen membombardir dan membunuh banyak master Sekte Bayangan Darahnya. Sepertinya kamu sudah belajar dengan baik. Itu saja, tempat ini adalah tanah kuburan pedang. Semua orang di sini untuk makam pedang. Tuan muda ini tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Nada Qin Chen mendominasi, tirani, dan superior. Junior, kamu terlalu sombong. Mengandalkan kekuatan dan tirani Anda begitu sombong di gundukan pedang ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa kami adalah tuan penguasa lokal di Pegunungan Tiandang? Anda adalah orang asing yang kuat. Sangat sombong di sini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Semuanya,
Kata-kata dan perbuatan orang ini tidak mempertimbangkan kekuatan tertinggi pegunungan Tiandang kita, apakah itu dapat ditoleransi? Master Sekte dari Sekte Tianyuan menyipitkan matanya untuk berbicara, dan ketika dia membuka mulutnya, dia berharap orang lain juga turun tangan. Hah? Kamu mau apa? Berani bicara seperti itu padaku? Oh, saya ingat, Anda seharusnya menjadi Master Sekte dari Sekte Tianyuan itu. Sekte Dewa tertinggi Anda juga mengirim seseorang untuk menyerang Sekte Dao kuno saya, tapi sayang sekali orang-orangmu terlalu lemah, dia hancur berkeping-keping oleh tuan muda ini. Kenapa? Apa kamu juga ingin mencobanya? Kata Qin Chen melirik secara horizontal, dan dalam sekejap, tinju pembunuhnya datang langsung ke kepala Master Sekte Dewa tertinggi. Lancang, wajah Master Sekte Dewa tertinggi berubah menjadi hijau, dan dia merasakan kekuatan tirani, dan segera menopang tangannya, menghantam semburan dunia langit dan bumi yang ekstrim, membuka mulutnya dan meludahkan cahaya seperti sungai surgawi. Itu adalah energi supernatural dari perbaikan rantainya sendiri, mencoba merobek tinju Qin Chen. Serangan itu bertabrakan, dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Master Sekte Dewa tertinggi. Tubuhnya mundur, dia langsung terluka oleh pengeboman, dan ekspresinya mengerikan. Dibandingkan dengan Zhuge Rulong, Sekte Dewa tertinggi dan Sekte Bayangan Darah ini bukan apa-apa. Oleh karena itu, Qin Chen harus membuat pihak lain sedikit ketakutan. Kalau tidak, ketika Zhuge Rulong dan master lainnya tiba, Qin Chen benar-benar dalam bahaya. Tidak, ayo bantu aku. Kata Master Sekte Dewa tertinggi terjebak oleh kekuatan magis langit dan bumi Qin Chen, dan dia hanya merasa bahwa dia terjebak dalam sangkar yang tidak dapat dia bebaskan, dan kekuatan bergulir mengalir keluar, dia terkejut dan meraung. Tuan dari kekuatan lain di pegunungan Tiandang melihat pemandangan ini, dan mereka semua ketakutan di dalam hati mereka, termasuk tuan dari klan raksasa emas, mereka juga memiliki mata yang bermartabat, tetapi tidak ada yang membantunya. Qin Chen terlalu galak. Tepat pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Yang mulia menjadi liar di depan banyak kekuatan di pegunungan Tiandang. Itu terlalu berlebihan. Bersamaan dengan suara dingin, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang kuat, dan itu menyapu dalam sekejap. Itu adalah Master Sekte Yun Xiao. Ini adalah seorang lelaki tua. Dia belum pernah bergerak sebelumnya. Sekarang, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba bergerak. Master Sekte Yun Xiao sebenarnya adalah praktisi top yang menyentuh ranah bangsawan. Dengan pukulan ini, dia langsung menerobos kehampaan dan menebas Qin Chen untuk menghancurkan segalanya. Tuan, hati-hati, orang ini telah menyentuh jejak kekuatan yang mulia, yang tidak boleh diremehkan. Ketika Qin Qiuzi melihat sungai Saint Yuan yang panjang ini, dia terkejut. Di tubuhnya, kekuatan iblis yang sangat besar menyebar dan berkumpul di sungai panjang kekuatan iblis yang menakutkan, untuk melawan cahaya Master Sekte Yun Xiao. Hah? Dari mana Master Monster itu berasal? Gumam Master Sekte Yun Xiao awalnya melakukan serangan mendadak, dengan ide serangan rahasia, tetapi tidak menyangka Qin Qiuzi tiba-tiba bergerak, meledak dengan kekuatan iblis yang mengerikan, untuk melawannya, dan kekuatan iblis ini, bahkan tidak di bawahnya sama sekali. Serangannya itu, setengahnya diblokir oleh Qin Qiuzi, dan separuh lainnya menembus kehampaan dengan cara yang tidak terduga, menerkam Qin Chen, untuk memenggalnya di tempat. Cahaya asal surgawi begitu kuat sehingga semua domain ruang di sekitar Qin Chen yang dikendalikan oleh mereka tiba-tiba terbelah, membuat suara retak. Pada saat ini, Qin Chen merasakan kekuatan yang menakutkan, akan menyerang dirinya sendiri. Melihat kekuatan itu hendak dicurahkan, mata Qin Chen berkilat, dan sosoknya mundur, untuk menghindari erosi serangan ini. Ingin mundur. Tidak ada yang bisa mundur di bawah penguasa ini. Kata Master Sekte Yun Xiao datang, dan sungai panjang Yuan Suci mengikuti seperti bayangan, bergegas dan meledakkan ke arah Qin Chen. Hah? Sombong? Ingin membunuhku? Di mana begitu mudahnya? Menurutmu apakah kamu seorang dewa?
Wajah Qin Chen tenang dari awal hingga akhir, tanpa sedikit pun rasa takut, tetapi seringai muncul di wajahnya, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya, pedang setan hijau. Cahaya pedang hijau melonjak, kekuatan iblis meresap, dan aura pedang yang mencapai langit mengalir keluar, dengan suasana hati yang abadi. Selain itu, dalam cahaya pedang ini, ada juga cahaya asal yang berkedip, tiba-tiba memancar keluar. Cahaya pedang bertabrakan dengan sungai Sengyuan, dan langit pecah dan bumi pecah dan bergemuruh. Sungai cahaya suci yang menakutkan yang ditampilkan oleh Master Sekte Yun Xiao tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan itu dipotong dan meledak dalam sekejap, dan Sengyuan berguling dan terciprat. Selain itu, cahaya pedang berkedip, menghancurkan sungai, dan bergegas keluar. Ada cahaya pedang kecil yang belum padam, dan datang ke depan Master Sekte Yun Xiao. Sekte Master Yun Xiao segera menembak, bunga giok bermekaran di telapak tangannya, meremas cahaya pedang, tetapi sosoknya mundur beberapa langkah, wajahnya biru dan putih. Dia diam-diam terkejut, melihat telapak tangannya, ada darah yang meluap, dan dia terpotong, memperlihatkan warna yang luar biasa. Tuan Sekte Yun Xiao, benar saja, ada dua hal. Tidak heran jika pegunungan Tiandang begitu sombong. Kenapa kalian tidak bergabung saja bersama? Tidak masalah, sebelum memasuki kuburan pedang ini, tuan muda ini akan meladeni kalian. Qin Chen berkata dengan dingin, memegang pedang iblis hijau, matanya dingin. Dalam beberapa kata, dia melukai patriark kelelawar hantu, Master Sekte Dewa Tertinggi, dan pemimpin bayangan darah, dan mengusir Master Sekte Yun Xiao, memberi orang temperamen dominan yang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Master Sekte yang bermartabat dari Sekte Tianyuan, itu tidak lebih dari itu. Serangan diam-diam itu konyol, kata King Qiuzi dingin, dia maju selangkah, dan wajahnya jelek. Yu Qiansu juga bergerak, merasakan aura King Qiuzi dan Yu Qiansu, corak Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya berubah. Dia sudah merasakan bahwa aura di tubuh King Qiuzi sangat kuat, dan tidak lebih lemah dalam hal kultivasi. Dia dan Yu Qiansu tampaknya memiliki basis kultivasi yang sama dengan Qin Chen, tetapi nafas dingin membuatnya berubah warna, dan dia sedikit berdebar. Adapun Qin Chen, belum lagi, dalam upaya sebelumnya, dia diam-diam menyerang, tidak hanya gagal memenangkan lawan, tetapi lawan memotong telapak tangannya. Kapan pegunungan Tiandang tiba-tiba muncul tiga master teratas? Tidak hanya dia belum pernah mendengar karakter ini di pegunungan Tiandang, tetapi seluruh alam langit selatan juga sangat langka. Kenapa dia tiba-tiba membantu Gu Daosong? Mungkinkah ketiga orang ini berasal dari kekuatan tertinggi tertentu di surga, dan mereka juga mengetahui sejarah Taoisme kuno? Ekspresi Master Sekte Yun Xiao mendung dan cerah, dan hatinya terasa dingin. Dia sudah mundur sedikit, dan dia benar-benar ingin memulai. Meskipun dia memiliki 4 master di sisinya, dia mungkin bukan lawan dari 3 Qin Chen. Sekte Master Yun Xiao, apalagi yang kamu tunggu? Bisik Master Sekte Dewa Tertinggi, pemimpin bayangan darah, dan patriark kelelawar hantu semuanya kembali ke Master Sekte Yun Xiao. Wajah mereka berwarna hijau, dan mereka bertanya secara rahasia. Mereka ingin membunuh Qin Chen, tetapi mereka semua sedikit takut dan malu-malu, dan tidak berani terburu-buru bertindak. Menurut pendapat saya, lebih baik mengesampingkannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, area terlarang kuburan pedang ini sepertinya telah terjadi sesuatu. Setelah perubahan dan pembukaan tertentu, daripada menunggu tindakan dan mempertaruhkan nyawa saya untuk bertarung, lebih baik menunggu leluhur Zuge datang dan membiarkan leluhur memutuskan. Jika leluhur Zuge memenggal kepala ketiganya pada saat itu akan lebih hemat biaya. Master Sekte Yun Xiao berkata melalui transmisi suara, matanya suram. Master Sekte Dewa Tertinggi melihat sekeliling dan melihat kekuatan ras raksasa emas, 5 sekte setan besar,
tidak terprovokasi oleh kata-katanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Memikirkan hal ini, Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya semua mendengus dingin dan melihat ke bawah ke tempat kuburan pedang, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Qin Chen, dan tidak memiliki rencana untuk melawan Qin Chen sama sekali. Ketika orang lain di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sekte Tianyuan dan pasukan lainnya benar-benar mengakui Qin Chen. Dasar sekelompok ayam jantan, kata Qin Chen mencibir, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu kecil, dan itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Melihat Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya diam, mereka tidak melanjutkan tindakan. Sebaliknya, matanya dengan cepat tertuju pada jalan kuno emas dari makam pedang di bawah. Terlalu malas untuk bersaing dengan mereka. Lawan sejatinya bukanlah mereka. Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya mendengar kata-kata Qin Chen, wajah mereka biru karena marah, mata mereka suram, tetapi pada akhirnya mereka tetap diam dan hanya bisa menerima ejekan. Makam, jalan kuno emas, dan makam pedang tampaknya merupakan susunan pedang. Apakah ini semacam tes? Kata Qin Chen mengambang di kehampaan, memandangi tanah di bawah langit, istana yang luas, megah, di depan seluruh makam istana, hutan pedang seperti hujan, lebat, dan di hutan pedang, ada sebuah jalan emas kuno menyebar. Untuk sementara tiba-tiba, itu mengingatkan Qin Chen pada penilaian Dao 100 pedang dalam warisan pedang iblis Sekte Pedang Iblis di wilayah surga utara benua Tianwu. Namun, dibandingkan dengan Dao 100 pedang dalam warisan pedang iblis, hanya ada 9 jalan tua emas di luar gundukan pedang, yang mewakili seni 9 kutub. 9 adalah satu digit terbesar dan mewakili batas. Itu sebabnya Kaisar disebut Tuan 5 tahun ke-9. Dan 9 jalan kuno emas ini semuanya bersinar pada saat ini, dan ketika seseorang melihatnya, dia dapat melihat bahwa di jalan kuno ini, ada pola susunan yang berkedip, dan pada saat yang sama, lapisan tekanan susunan yang mengerikan menghilang. Di tengah, ada pola pedang yang berkelap-kelip. Siapapun yang ingin menerobos makam istana dengan kekuatan eksternal mungkin tidak bisa. Jika tebakannya benar, jika ingin memasuki makam ini, dia harus memasukinya di sepanjang jalan kuno emas ini dan lulus ujian jalan kuno emas ini. Namun, kesulitan penilaian jalan kuno emas ini juga sangat sulit. Jika tempat ini benar-benar merupakan warisan dari paviliun pedang Tongtian kuno, maka warisan yang dapat bertahan di sini pasti tidak sebanding dengan penilaian biasa. Saat ini, semua orang yang hadir sedang menatap jalan kuno emas ini. 9 jalan kuno emas ini semuanya luas dan berdiri berdampingan. Di setiap jalan kuno emas, ada garis-garis tak berujung dan rumit, yang semuanya merupakan pola susunan. Qin Chen memandang jalan kuno emas dengan ekspresi gelap. Qin Chen berbicara perlahan, dan mereka bertiga turun, berdiri di depan jalan kuno emas tertentu, melihat keluar, 9 jalan kuno semuanya berisi formasi yang menakutkan, dan kekuatan kendo yang berbeda mengalir. Tidak hanya Qin Chen bertiga, tetapi sebagian besar orang dari banyak kekuatan di pegunungan Tiandang sedang menonton perubahan, atau mencari peluang di sekitar makam, tetapi tidak ada yang melangkah ke hutan pedang. Sementara Qin Chen masih mempelajari metode formasi ini dengan hati-hati, dia tiba-tiba melihat bahwa 5 master besar dari Master Iblis Liger dan harimau dari 5 sekte iblis besar melangkah ke jalan tua emas pada saat yang sama ketika jalan kuno emas menjadi tenang. Aturan di jalan harus dilanggar melalui jalan kuno. Ketika 5 master iblis besar menginjakkan kaki di jalan kuno emas tiba-tiba bersinar. Di kedua sisi jalan kuno emas, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya di hutan pedang bergetar dan meledak, dengan aura pedang yang mengerikan. Menyapu, bergabung ke dalam jalan kuno emas, menyapu dengan gila-gilaan menuju 5 master iblis. Raja Iblis Liger berteriak, menghadapi aura pedang emas, sementara Master Iblis Liger menembak, memanfaatkan momen ketika aura pedang emas dilawan, menganalisis formasi dan aturan aura pedang di jalan kuno emas ini.
Formasi dan aturan Ki Pedang di Jalan Kuno Emas ini langsung retak, dan 5 Master Iblis bergerak maju dengan cepat. Ini mengejutkan semua orang, tanpa diduga. Sepertinya 5 Master Monster besar tidak menginjakkan kaki di Jalan Kuno Emas ini untuk pertama kalinya. Pernahkah mereka memasuki makam pedang ini? Di Jalan Kuno Emas, 5 Master Iblis mengabaikan keterkejutan semua orang, tetapi berjalan selangkah demi selangkah. Akhirnya, setelah berjalan 2/3, mereka mulai berjuang. Tidak apa-apa, saat itu, saya kesini lebih dari selusin saudara menerobos gundukan pedang. Saya melakukan yang terbaik untuk sampai ke sini. Sayangnya, saya masih belum bisa memecahkannya. Bahkan beberapa saudara jatuh di sini karena ini. Hari ini, puluhan ribu tahun telah berlalu. Saya sudah menunggu. Bukan di awal, untuk masa depan yang saya tunggu-tunggu, tetapi juga untuk saudara-saudara yang jatuh di sini tahun itu. Kali ini saya menunggu untuk menyeberangi jalan emas kuno ini. Raja Iblis Liger bicara sedikit, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu, ketika mereka pertama kali datang ke pegunungan Tiandang. Banyak saudaranya bergegas melewati gundukan pedang untuk mencoba memecahkan jalan kuno emas, tetapi pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap dengan hati-hati ke 9 jalan emas kuno. Saat ini, ada orang di 5 jalan emas kuno. Kekuatan pedang yang mekar di setiap jalan kuno emas berbeda, yang jelas mewakili pemahaman pedang yang berbeda. Qin Chen terus mengamati dan mengamati kekuatan setiap kendo, tidak hanya Qin Chen, tetapi juga beberapa orang yang kuat lainnya tidak bergerak, jelas mereka juga menonton. Qin Chen menatapnya, dan melihat bahwa 5 Master Iblis akhirnya mencapai ujung jalan kuno. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari ujung, dan melihat pintu masuk ke makam di ujung jalan kuno emas terbuka, dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh jalan kuno. Pola formasi berubah, 5 Master Iblis melangkah ke dalamnya dalam 1 langkah dan menghilang. Sebelum mendekat, mereka dengan dingin melirik Master kuat yang mengikuti di belakang mereka. Mata mereka berkilat dengan ketidakpedulian, dan kemudian mereka melirik Qin Chen, yang belum pernah menginjakkan kaki di jalan emas kuno sama sekali, menunjukkan ekspresi terkejut. "Tuan muda, 5 Master Iblis sudah masuk," kata King Qiuzi, ekspresinya sedikit cemas. "Tenang saja, mari kita lihat dulu," jawab Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan melihat ke lokasi pegunungan Tiandang di luar makam Jian. Sedikit kegelisahan berlalu, seolah-olah bahaya mendekat. "Ayo ikuti aku," kata Qin Chen dengan suara rendah. Dia akhirnya pindah. Dia melangkah keluar dan langsung melangkah ke salah satu dari 9 jalan kuno emas yang belum pernah diinjak orang lain. Yu Qiansu dan King Qiuzi juga mengikuti Qin Chen dan jatuh di jalan emas kuno ini. Tiba-tiba sinar cahaya menyala, dan sinar cahaya menghilang dan meleleh, dan Qin Chen langsung melangkah ke 9 langkah pertama dan berjalan maju. Aturan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyelimuti trio Qin Chen. Tetapi Qin Chen tetap tidak tergerak di bawah aturan pedang Qi. Aturan pedang yang cukup untuk membuat Master Zun setengah langkah harus berhati-hati. Di depan Qin Chen, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, cahaya pedang mengelilinginya, dan ternyata itu adalah bagian dari kekuatannya. "Benar saja, seperti yang kuharapkan," Qin Chen bergumam. Dia berjalan di jalan kuno emas dan dengan jelas merasakan bahwa jalan kuno emas dipenuhi dengan kekuatan formasi, dan pada saat yang sama melonjak dengan aturan pedang yang luas. Seluruh jalan kuno dipenuhi dengan kekuatan pedang yang tak ada habisnya. Aturan dan kekuatan semacam ini bukanlah aturan khusus seperti niat pedang abadi atau niat pedang membunuh, tetapi aturan ilmu pedang tanpa akhir yang terus berubah. Pencapaian paviliun pedang Tongtian dalam kendo ini dapat digambarkan sebagai mencapai puncaknya. Yu Qiansu dan King Qiuzi juga berjalan di samping Qin Chen. Di bawah perlawanan Qin Chen, niat pedang yang mereka rasakan hanyalah sebagian kecil darinya, tetapi mereka juga bisa merasakan luasnya formasi. Pada saat ini,
banyak orang tiba-tiba menatap Qin Chen, mengungkapkan sedikit kejutan. Mereka melihat Qin Chen melangkah maju, dan setiap langkah yang diambilnya mengubah pola cahaya, dikelilingi oleh energi pedang, dan memecahkan formasi, yang memungkinkannya untuk terus tegak. Berjalan di dalam jalan kuno, lapis demi lapis, kekuatan yang terkandung di jalan kuno itu terbuka. Bagaimana caranya orang ini melanggar aturan jalan kuno? Kata semua orang terkejut. Pada saat ini, Qin Chen sedang berjalan di jalan emas kuno dengan sangat mudah. Tampaknya lebih mudah daripada 5 Master Iblis utama sebelumnya. Itu mengejutkan semua orang. Bahkan Master Sekte Yun Xiao dan rombongannya terkejut. Tiba-tiba, orang-orang dari banyak kekuatan mengikuti. Siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan ini? Semua orang mencoba yang terbaik untuk mengikuti Qin Chen. Qin Chen, yang sedang memecahkan formasi, sedikit mengernyit, dan menoleh dan melirik orang-orang di belakangnya. Melihat itu, Qin Chen berkata, "Kalian semua mundur atau tetap berdiri. Kalau tidak, saya tidak akan menyalahkan tuan muda ini karena bersikap kasar." Semua orang mengangkat alis mereka dan berkedip dengan dingin. "Yang mulia, saya adalah kekuatan pegunungan Tiandang dan alam surga selatan. Area terlarang makam pedang ini jelas merupakan warisan kuno dan berisi peluang bagi umat manusia untuk menjadi makmur. Jika dunia manusia dalam bahaya hari ini, mengapa Anda harus begitu ceroboh?" Kata seorang master yang kuat mengerutkan kening. "Ya, kita semua ras manusia. Jika dunia dalam bahaya hari ini, kita perlu saling membantu. Saya tidak akan mengganggu Anda. Aku hanya akan mengikuti jejakmu. Saya harap Anda tidak pergi terlalu jauh." Kata orang lain juga berbicara. Orang-orang dari kekuatan ini berkata satu demi satu. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, apakah orang-orang ini begitu tak tahu malu? "Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak memperingatkanmu. Aku memberimu 3 detik, berhenti, atau keluar dari jalan kuno, jika tidak, aku tidak menjamin akan ada kecelakaan." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. "Jangan khawatir, kami tidak akan merusak formasi dan tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu." Kata orang-orang dari kekuatan ini berkata satu demi satu, tanpa mengingat peringatan Qin Chen. "Qiansu, Ziyi, kalian mendekatlah denganku," kata Qin Chen acuh tak acuh dengan cahaya dingin di matanya. Yu Qiansu segera melangkah maju dan memegang Qin Chen di tangannya. Itu wajar. Berbeda dengan Qin Qiu Ziyi. Wajah Qin Qiu Ziyi memerah saat melihatnya, dan dia menekan dadanya ke Qin Chen. Segera, 2 wewangian tubuh wanita yang sangat berbeda mengalir ke hidung Qin Chen, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. "Ziyi, pegang saja aku, tidak perlu terlalu dekat," kata Qin Chen dengan malu. Ziyi terlalu dewasa, dan pesona seorang wanita muda yang dewasa membuat Qin Chen sedikit panas di pipinya. Wajah Qin Qiu Ziyi memerah dan malu, dan kemudian menyadari bahwa dia memang terlalu dekat dengan Qin Chen. Dan ketika Qin Chen melangkah, tepat di atas jalan kuno emas, serangkaian aura pedang yang menakutkan dengan cepat memadat dan terbentuk, dan tiba-tiba pola cahaya aura pedang yang menakutkan menyala dari jalan kuno emas dan meledak keluar dari langit. Melepaskan paksaan yang mengerikan, pola aura pedang yang menakutkan muncul di belakang Qin Chen, dan pola lampu jalan kuno emas masih ada, dan niat membunuh meresap. Tiba-tiba, sepertinya ada aura pedang emas yang mengerikan dari jalan kuno untuk menebas dan membunuh, dan menyapu banyak kekuatan di belakang itu. Ekspresi para penguasa kekuatan besar yang mengikuti Qin Chen berubah drastis. Bagaimana jalan kuno emas ini bisa dengan mudah didesak oleh Qin Chen untuk memindahkan formasi, dan sosoknya tiba-tiba terbang mundur. Qin Chen mencibir, dan langkah kakinya dilanjutkan. Menginjak dengan ganas, cahaya kemasan energi pedang yang menyebar tiba-tiba berubah menjadi penjara langit dan bumi, dan tiba-tiba mengikat kehampaan dan membungkus semua orang. Adegan ini membuat corak semua orang sangat berubah. Semua orang merasakan tekanan teror dan mundur,
kekosongan meledak, dan energi pedang emas yang menakutkan meledak menjadi cahaya.